Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita masih berdiri, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita baru melewati tahun 2025. Saya sendiri mengalami banyak ujian-ujian di tahun 2025, tapi bisa melewati tahun 2025 itu dengan baik. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Setiap kita ada di tempat ini, kita melewati tahun 2025 karena Tuhan kita adalah Bapa kita. Dia menjagai kita, Dia membentengi kita supaya kita bisa melihat tahun 2026 ini tanda-tanda heran, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Hari ini saya mau kita berikan kemuliaan bagi Dia yang sudah memberkati kita, yang sudah menjagai kita, bahkan sudah membuat kita ada di tempat ini. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang lebih lagi dari lubuk hati kita. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujian-ujian yang kami alami supaya kami semakin terpesona dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Engkau berada bersama dengan kami di tempat ini. Biarlah firman-Mu itu membangkitkan kami, firman-Mu itu mengubahkan kami, sehingga tahun 2026 ini kami menjadi bagian daripada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap menyambut firman Tuhan berkata bersama-sama, katakan saya. Amin. Shalom semuanya. Agak cukup dingin nasi kita memang ya. Tadi saya sampai bilang ke Pak Jamin, biasanya nggak pernah kedinginan saya. Ini kedinginan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita barusan melewati tahun 2025 dan kita sudah memasuki di tahun 2026 di hari yang ke-11. Amin. Adalah sesuatu yang normal, bahkan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Waktu kita berharap tahun 2026 pasti lebih baik dari 2025, betul? Secara ekonomi, secara pekerjaan, secara usaha. Karena tahun 2025 yang sudah kita lewati pun, kalau sampai kita ada hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Seberapa besar saya sendiri mengalami, seberapa besar saya mempersiapkan supaya badai itu tidak menghantam, tetap aja terjadi. Tetapi Tuhan adalah Bapa. Dia menjaga kita seperti biji mananya. Sehingga kami yang ada di Sumatera Utara bisa melewati tahun 2025 dengan baik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, tahun 2026 ini seperti saya katakan tadi, semua kita punya harapan pasti. Punya harapan tahun ini pasti lebih baik. Tahun ini pasti lebih usaha lebih baik, yang sekolah pasti lebih baik, yang bekerja pasti lebih baik, yang melayani pasti juga lebih baik. Nah, tentu saja harapan-harapan itu adalah baik kalau kita tambahkan bukan hanya secara jasmani. Mari kita berpikir sejenak. Karena firman Tuhan, visi diberikan bagi gereja ini bukan visi yang kecil. Tahun ini luar biasa. Lapangkanlah tempat kemahmu. Nah, gitu visinya. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan telur patokmu. Betul? Sebab engkau akan menembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Agama sesuatu yang baik bagi kita. Sewaktu memasuki tahun 2026 ini, secara rohani kita juga berharap lebih baik dari tahun 2025. Baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai berdiri di mimbar, apapun itu, kita mulai punya satu keinginan supaya lebih baik dari tahun 2025. Kenapa? Saya mau beritahu kepada saudara, setiap hubungan yang membaik kepada Tuhan pasti membawa buah. Katakan amin. Masih ingat waktu Tuhan bawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus ke atas gunung? Matius 17 ayat 2 kalau nggak salah. Di situ waktu ada hubungan ilahi, Yesus sebagai manusia, Allah dan juga Allah sendiri, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Yesus wajahnya bersinar, bahkan jubahnya pun menjadi putih. Terjadi perubahan yang signifikan, terjadi perubahan yang ajaib, yang ilahi, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di sini siapa yang pernah kesetrum? Dikit ya, nanti coba colok-colok setrum dikit. Mencoba boleh, tapi jangan kelamaan. Kalau bisa dijagain badan supaya nggak kesetrum. Orang yang kesetrum terjadi perubahan dalam dirinya. Amin. Kalau setrum dia berkata, kalau setrum dia lama, maka dia akan gosong. Artinya apa? Waktu Yesus di atas gunung menunjukkan pada murid-muridnya ada hubungan ilahi, maka Musa dan Elia diutus berbicara, maka ada wajah Yesus berubah, bahkan jubahnya pun berubah menjadi putih. Kalau dikatakan berubah menjadi putih,
Kita punya asumsi waktu Yesus ditangkap bahkan dihadiri jubah itu orang yang umum, betul? Terjadi perubahan yang sangat kontras di dalam diri kita, dan perubahan tersebut bukan dikarenakan manusia, tapi perubahan tersebut akan mengubah keadaan kita secara manusia, mengubah kita secara jasmani. Perubahan-perubahan ilahi tersebut akan terjadi, sehingga kita semua tahun ini akan masuk. Di mana-mana sekarang digaungkan, this is the year of the Great Commission. Inilah tahun amanat agung. Setiap kita harus punya keinginan bahwa Injil ini akan sampai kepada bangsa-bangsa. Bahkan visi itu diberikan bagi gereja ini. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Berbicara tentang sesuatu yang jauh, berbicara tentang persiapan-persiapan yang dilakukan. Bukan hanya instan, tetapi ada tekad yang kita lakukan. Kita mau, siapa yang mau tahun ini rohani saya pasti lebih baik dari tahun lalu. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Hari ini saya mau sampaikan pesan ini supaya kita benar-benar mengerti setiap visi yang diberikan itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari manusia. Sehingga visi tersebut kalau kita ikut berjalan di dalamnya, maka visi tersebut akan menjadi visi pribadi kita. Kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, kita akan mengembang ke kanan. Artinya apa? Usahamu akan makin besar, pekerjaanmu akan makin dahsyat, pelayananmu akan makin dahsyat, karena jangkauannya adalah bangsa-bangsa. Sehingga di sini bukan hanya Pak Gembala, Miss Rizda, dan beberapa orang bisa sampai ke bangsa-bangsa ke Amerika, tapi semuanya bisa ke bangsa-bangsa. Bukan sesuatu yang mustahil. Waktu kita mulai mengambil visi ini dan berkata, Tuhan, aku secara rohani mau berubah lebih baik dari tahun 2025. Pelayan-pelayan Tuhan, dengar, kita juga harus mau. Saya mau lebih baik dari tahun lalu. Biar itu menjadi satu motivasi dan diri kita. Lihat, itu akan mengubahkan keadaanmu secara jasmani. Perubahan itu akan terjadi. Amin. Amin. Oke. Saya sendiri mengalami ujian yang besar, berat di tahun 2025 menjelang akhir tahun itu berat. Tapi saya lihat sepanjang 2025 itu walaupun berat, justru semakin membuat saya terpesona dengan Tuhan karena pertolongannya selalu ajaib. Hingga kami bahkan bisa akhir tahun itu jalan-jalan, belum pernah 2 minggu jalan-jalan, kemarin 2 minggu jalan-jalan bersama keluarga. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan. At last minute, di last minute pertolongan Tuhan, bukan di awal tapi last minute, dan kita bisa menikmati. Ya walaupun hanya di sekitar masih Indonesia, tapi puji Tuhan masih bisa menikmati. Oke, saya percaya kita semua mau menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau dulu ada Daud, ada banyak orang, mereka itu semua yang dipakai Tuhan rata-rata itu hampir sebagian besar itu cacat secara logika, tapi lurus daripada sensor Tuhan. Jadi secara kita pribadi mungkin kita cacat secara logika manusia, tetapi kita selalu lurus sensor Tuhan karena ada darah Yesus di situ. Sehingga di akhir zaman ini bukan lagi menjadi orang-orang spesial yang dipilih Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang spesial itu semua. Sehingga kita semua yang ada di tempatnya mendengarkan pesan ini, kita pasti bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan? Amanat agung itu harus disampaikan. Injil ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Baru tibalah kesudahannya. Amin. Ya, kita buka ya firman Tuhan ya. Galatia 2 ayat 20, coba kita baca dulu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dengar dulu. Paulus ngomong gini, hidup yang sekarang itu hidup dalam iman. Itu sama dengan kita hari ini. Kita hidup karena iman kita kepada Kristus.
Amin. Tapi dia merubah pikirannya. Pikirannya berubah gini. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus memupuk hidup di dalam imannya setiap hari dengan kalimat ini, bahwa imannya adalah anak Allah yang telah mengasihi dia dan yang telah menyerahkan dirinya untuk dia. Dia tidak mengisi imannya dengan hal-hal yang lain, tapi dia isi pikirannya setiap hari, Yesus sudah mati bagiku, Yesus sayang dengan aku, Yesus menyerahkan dirinya buat aku sehingga aku layak menerimanya. Amin. Dia tidak isi di pikirannya dengan apa yang harus kulakukan supaya dapat A, dapat B, dapat J, dapat D. Dia isi pikirannya setiap hari hanya dengan kata dalam anak Allah, dalam Yesus yang telah mengasihi aku. Seringkali kita ini suka nggak bisa lepas daripada namanya agamawi. Agamawi itu mengajarkan dua yang dasar: berbuat, lakukan dan jangan lakukan ini, jangan lakukan ini dan jangan lakukan itu. Agamawi. Tapi kalau firman Tuhan, kasih karunia hanya diisi Yesus mengasihi aku. Janganlah takut atau tidak bisa bergerak oleh kesalahan atau hal-hal yang pernah kamu pernah salah lakukan ini, tapi kamu usah terpaku di situ. Mulai bergerak, berkata Yesus mengasihi aku dan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Tidak ada lain. Itu yang akan membuat hubunganmu dengan Tuhan tahun ini akan melakukan perubahan besar dalam dirimu. Isi pikiranmu, pikiran itu akan berbuah menjadi kenyataan. 2 Korintus 4 ayat 13 begini, ngomongin gini. Oleh karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Saya pikir sudah sekian tahun kita diajarkan di gereja ini untuk selalu mengatakan, berkata-kata, terus mengatakan hal-hal yang baik, mengatakan firman Tuhan. Maka saya dorong kita di sini, ayolah baca Alkitab. Bukan berarti kalau ada masalah dalam hidupmu kamu stop baca Alkitab, jangan. Saya itu sepanjang 2025, saya bukan untuk kebanggaan diri, tapi kebanggaan saya bersama dengan Tuhan. Tahun 2025 saya 70 kali selesai baca Alkitab sampai 31 Desember. Semakin terjadi tekanan dalam hidup saya, makin saya tenggelam. Dan saya nggak mau tahu urusan yang lain. Supaya saya benar-benar bisa terpesona waktu pertolongan itu datang, saya bilang, this is from you Lord. Ini hanya darimu. Amin. Tenggelam. Ini bagi yang mulai bisnis ya, yang sedang melakukan bisnis pasti makin berkembang. Ayo tenggelam dalam firman Tuhan. Nggak cukup kalau cuma dengar di gereja tiap minggu, nggak cukup. Harus tenggelam, punya target secara rohani. Bukan, tapi target itu harus diisi dengan kata-kata tadi. Yesus sudah mengasihi aku dan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya buat aku. Amin. Sehingga kita tahu apa yang kita katakan. Kita tahu setiap firman dikatakan. Kita sering gini kan, kalau dulu Pak Jo bilang gini, kadang yang kita omongkan sama Tuhan nggak terjadi, bahkan kita sendiri udah lupa, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Betul? Contoh ini, si Daud ini, dia suka ngulang firman Tuhan ini. Waktu Ulangan 32 ayat 10 kalau salah ngomong, kita ini seperti biji mata Tuhan, dijaga, dikelilingi, diamankan setiap waktu. Lalu di dalam di Mazmur berapa itu ya? Buat saya ada catatan sebentar. Nah, di Mazmur 17 ayat 8, Mazmur apa si Daud ngomong gini, pelihara aku seperti biji matamu. Dia ulang firman Tuhan itu. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Dia ulangi apa yang Tuhan pernah ngomongkan. Lalu, ini kan kita ngulangin apa yang Tuhan ngomongkan. Daud juga pernah ngomong di dalam Mazmur 71 ayat 18, dia ngomong gini. Coba, sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberikan kuasa-Mu dan selanjutnya. Ini Daud yang ngomong, seolah-olah Tuhan lupa. Dan
Dari Daud bahkan sampai Nabi Yesaya, baru Tuhan jawab di Yesaya 46 ayat 8. Coba Yesaya 46 ayat 8. Yesaya 46 ayat 8 dikatakan begini, ayat 4, ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Yang Daud minta sama Tuhan di zaman dia itu kayak Tuhan gak jawab, tapi Tuhan jawab firman-Nya. Apa itu Daud ngomong dan dipakai Tuhan untuk memberkati satu bangsa. Waktu Tuhan ngomong, ini ngomongan tahu sama Tuhan, gue gak lupa lu pernah doa itu, gue gak lupa waktu lu pernah teriak pelihara aku, sampai masa putih rambutmu jangan pernah tinggalkan aku Tuhan. Gue ambil nih ya, berkati saya sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Kita ini seringkali berpikir Tuhan lupa sama apa yang kita omongkan. Waktu nggak terjadi perubahan, waktu nggak terjadi seperti kita omong, kita pikir Tuhan lupa. Enggak. Tuhan mau pakai perkataan untuk memberkati yang lebih besar. Mungkin itu keluargamu. Amin. Tuhan tak pernah lupa. Colek kiri kanannya, dia tak pernah lupa. Dia tak pernah lupa. Amin. Coba Filipi 1 ayat 29 dulu kita buka. Kita ini kadang berpikir kita percaya sama Tuhan itu karena memang kita ini, oh ini karena dari gua. Enggak. Bacanya sama-sama yuk. Filipi 1 ayat 29 2, 3. Sebab para kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk dengar Bapak Ibu yang saya kasihi, buat percaya saja Anda dikaruniakan, bukan dari dirimu sendiri. Untuk bisa percaya kepada Kristus, setiap janjinya itu dikaruniakan, bukan karena dirimu. Jangan pernah bangga. Amin. Lalu ini orang yang gak suka, melainkan juga untuk menderita. Masa menderita dikaruniakan juga? Tuhan, aduh janganlah. Menderita di sini nanti saya jelaskan ya ayat khotbah. Jadi kalau untuk percaya saja kita dikaruniakan, ayo dong ubah pikiran, isi pikiranmu bahwa tahun 2026 ini akan tahun mujizat, tahun dimana aku dipakai Tuhan dengan luar biasa, tahun dimana manifestasi Allah dinyatakan dalam diriku, tahun dimana usaha dan pekerjaanku menjadi saksi untuk keperkasaan Tuhan, tahun dimana studiku akan orang-orang akan melihat aku perbedaan antara aku yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak. Tahun dimana ekonomi itu tahun ini orang mau apa tapi aku pasti berlipat ganda. Karena itu yang difirman Tuhan, tak berkesudahan kasih Allah selalu baru, tak habis-habisnya Allah selalu baru, setiap pagi. Kalau selalu baru setiap pagi berarti selalu baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. 2 Timotius 2:13 ngomong gini, jikalau kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pribadi Allah, pribadi Yesus adalah faithfulness, kesetiaan. Dia tidak dapat menyangkal dirinya, bahwa Dia Bapa yang setia. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan,
besar setiamu selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jangan berharap sesuatu yang usang dari Tuhan, tidak usah berharap yang baru, karena Dia berjanji apa yang tidak pernah ditengok oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati kita, itu Dia sediakan bagi kita. Amin. Sehingga tahun ini kita mulai hal yang ajaib. Pelayananmu, usahamu, sekolahmu, pekerjaanmu, itu mesti berbeda dengan kamu. Itu aja. Dan Dia berjanji selalu baru setiap pagi. Amin. Oke, saya mengakhiri di sini. Kayaknya udah hampir setengah jam lebih ya. Saya akhiri di sini, Pak ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Kita tidak akan membaca semuanya. Tapi ini begini. Waktu dikatakan kita dikaruniakan menderita dunia. Nah, ini bagian yang bisa saya jelaskan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 ini berbicara tentang seorang bernama perempuan Sunem. Pernah dengar? Oke, perempuan Sunem itu orang kaya. Dia suka memberkati pekerjaan Tuhan. Dia melayani rombongan Nabi Elisa pada saat itu. Tapi dia nggak punya anak. Oke, dia nggak punya anak. Ini gambaran dari kita. Kita udah melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita sudah kita ibadah, kita ini. Kita udah berusaha. Udah pokoknya ya Tuhan, aku percaya. Kemudian dapat dong kasih karunia. Dia nggak minta anak loh. Kalau dibaca nanti dia nggak minta anak. Orang yang ngomong dia nggak punya anak tuh. Kemudian dia bisa bilang tahun depan hal yang sama lu gendong anak. Dan terjadilah dia mendapatkan kasih karunia berlimpah tersebut. Ini berbicara kita nih, karena kita mendapatkan satu miracle dalam kehidupan kita, satu keadaan yang baik tiba-tiba Tuhan berikan yang tidak kita harapkan. Tiba-tiba, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, aku kasih karunia ini luar biasa. Aku dapat berkat yang luar biasa. Aku dapat ini luar biasa. Aku dapat tiba-tiba kesembuhan yang luar biasa. Yes. Dan kita terima dengan ucapan syukur. Bahwa one day, suatu waktu, anaknya lagi main-main, kemudian dia sakit banget, malah jatuh dan meninggal. Pernah gak sih merasa waktu kau mendapatkan sesuatu yang besar itu, tiba-tiba kau seolah-olah itu diambil dari kau? Seolah-olah, katakan seolah-olah kau sadar itu diambil, dan situ jiwamu menderita. Kok Tuhan gini? Aku gini loh Tuhan, aku dari bangun berkat tiba-tiba kok hilang. Pernah gak? Buat kita perempuan Sunem alami. Tiba-tiba anaknya itu jatuh dan meninggal. Tapi dengarkan baik-baik, ini pesan yang harus kita dengar semuanya. Orang yang pernah menerima kasih karunia anugerah Tuhan, dia pasti kuat. Kuat. Dia pasti kuat. Lihat perempuan Sunem tersebut di ayat 22, nanti bisa baca. Dia bilang baringkan anak itu di kamar, dan dia siapkan diri untuk mencari Nabi Elisa. Waktu hal itu datang ke kehidupan kita pernah dapat berkat, tiba-tiba seolah-olah kok gak ada yang hilang, kok tiba-tiba seolah-olah Tuhan itu kok hilang, apa dosaku? Kita mulai bertanya, apa salahku Tuhan? Gak ada yang salah. Perempuan ini juga dia gak ngomong apa salahku Tuhan. Dia cuma ngomong nih, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dia tidak tangisi seolah-olah keadaan itu.
Dia bilang baringkan anak itu di kamar, dia buat pengharapan baru, siapkan keledai bagi dia pergi mencari Nabi Elisa. Dia pergi mencari suara Tuhan. Kemudian yang terjadi, waktu Nabi Elisa datang, melihat dia datang, cuma nanya, selamatkan engkau, selamatkan anak itu, selamatkan keluargamu. Dia jawab, coba pasal 26. Lihat jawabannya, anaknya udah meninggal, tapi pengharapan orang yang pernah dipenuhi kasih karunia Tuhan, yang selalu dipenuhi kasih karunia, keadaan itu tidak akan merubah. Keadaan yang jelek sekalipun tidak akan merubah perkataannya. Dia jawab apa? Jawab apa? Karena anaknya waktu itu mati apa enggak? Udah mati, meninggal. Coba dalam bahasa Inggris. Everything is alright. Everything is fine. Saya dapatkan firman ini sebelum goncangan datang di Sumatera Utara, sebelum menghantam usaha kami. Saya dapatkan firman ini. Dan waktu itu datang, saya belajar ngomong semuanya baik-baik saja. Everything is fine. Everything is alright. Apa yang terjadi? Kemudian Elisa bilang sama bujangnya, ambil tongkatku, bawa ke anak itu, jangan ketemu siapapun, jangan ngomong, ketemu sana. Kemudian Elisa datang masuk kamar itu, pelengkap tangannya, anak itu bangkit kembali. Perempuan Sunem tersebut menikmati berkat dan mujizat yang kedua kali. Kita berikan kemuliaan. Satu perkataan, everything is fine. Waktu engkau mulai berkata terhadap keadaanmu sekarang, semuanya baik-baik aja Tuhan. Kenapa? Karena ada kamu. Apakah dia cukup menerima double blessing? Di 2 Raja 8, bisa itu 2 Raja 8. Waktu terjadi kelaparan lagi di negeri Israel, perempuan Sunem dan keluarganya pindah ke negeri Filistin. Kalau di zaman dahulu, kalau dia pindah, hartanya semua diambil. Betul? Semua hartanya diambil, nggak ada lagi sisanya. Setelah kelaparan itu mereda di Israel, dia balik. Perempuan Sunem sama anaknya yang mengalami kebangkitan dan suaminya, dia ngalami lagi loh, ngalami terus. Tadi dapat kasih karunia, anaknya meninggal, bangkit, alami lagi kelaparan. Tapi tidak terjadi. Waktu dia kembali kan nggak punya apa-apa. Nanti baca di 2 Raja 8 ya, di rumah ya, baca ya, janji ya, supaya kita mengerti. Karena waktu kita kan pendek. Di 2 Raja 8 dia ngomong gini, waktu raja melihat perempuan Sunem dan bilang, dia itu loh yang anaknya dibangkitkan Tuhan. Yang terjadi apa? Semua harta dia yang tadinya udah hilang dikembalikan pada dia. Dia mengalami triple blessing. Hari ini, maukah kau bersama dengan saya ngomong, everything is fine, Lord. Saya mau Tuhan, tahun ini saya rohani saya lebih baik dari 2026. Everything is fine. Waktu kau ngomong everything is fine, hubungan mau terjadi. Perubahan dari surga akan mengubahkan hidup. Amin. Amin. Yang mau lambaikan tanganmu, kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Mesti akan lantunkan pujian ini. Masing-masing kita berdoa pribadi dengan Tuhan. Aku mau rohaniku, kehidupan rohaniku lebih baik tahun 2000 dari 2025. Aku mau ajari aku Tuhan, supaya dari bibir mulutku ini selalu berkata everything is fine. Semuanya baik-baik saja. Apapun kondisi yang kau alami, hari ini belajar ngomong, close your eyes, tutup matamu dan ngomong sama Tuhan, everything is fine Tuhan. Bentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus dipimpin Pak Ali, Pak Rista.
Biarlah itu menjadi materai bagi kita. Tubuh dan darah Yesus kita ambil, kita makan dan minum dengan cara yang benar. Bahwasanya Yesus mengasihi kita, Dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita, maka semuanya, perkataan kita, keadaan kita pasti baik-baik saja. Amin. Mari kita berdoa masing-masing, bilang, Tuhan, aku mau menjadi bagian daripada visimu yang digenapi juga bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Everything is fine, Lord. Semuanya baik-baik saja buat kami. Engkau pasti membuat kami selalu terpesona dengan Engkau. Semuanya baik-baik bagi kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu